Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat EUPod. Kali ini hadir di episode ketiga Akprin University Podcast bersama saya Anggun Sulistiawati. Prestasi akademik tentu saja memberikan warna dan juga semangat bagi para mahasiswa Universitas Akprin Indonesia. Tetapi tentu saja prestasi ini tidak jauh dari bagaimanakah para mahasiswa ini bisa mengatur prioritas waktunya untuk meraih prestasi dan juga bisa mengaktualisasikan dirinya di luar kampus. Kali ini di EUPod episode 3 kali ini akan kita wawancara bersama begitu ya dengan teman-teman mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Akprin Indonesia. Ada Ica Azahra dari Teknik Lingkungan dan juga ada Brian Yadija dari Teknik Industri Universitas Akprin Indonesia. Kita sapa dulu. Hai teman-teman. Halo. Oke, ada Ica dan juga Brian. Nah, tapi kita kenalan dulu ya. Kalau Ica ini ada dari Teknik Lingkungan. Ica sempat menjadi asisten laboratorium dari Teknik Lingkungan dan juga anggota tim hibah dosen ya. Wah, ini aktif dari PKM ini. Kalau Brian, ini kalau dilihat-lihat dari CV-nya ya Brian ya, ini aktif sekali di beberapa organisasi, salah satunya tidak hanya di asisten lab juga dari Teknik Industri, tapi juga penyanyi dan juga MC loh ini. Kita tepuk tangan dulu ya Sobat Hebat ya. Oke, aktivitas teman-teman ini Ica dan juga Brian, Teknik Lingkungan dan juga Teknik Industri Universitas Akprin Indonesia. Nah, bisa disampaikan ataupun juga dikenalkan nggak sih sama Sobat EUPod sekalian nih? Mungkin Ica dulu nih, aktif di Teknik Lingkungan sebagai asisten lab. Lalu apa aja sih kesibukannya Ica selain akademik ataupun juga di luar akademik? Untuk kesibukan sekarang ya Kak, untuk kesibukan sekarang tuh ya saya fokus ke Aslab sama juga karena saya udah mulai start dari awal, jadi sekarang tuh udah tinggal matkul akhir-akhir dan sekarang tuh fokusnya ke tugas akhir. Oke, sudah semester 6 ya soalnya ya, Kak. jadi udah fokus sama tugas akhir. Oke, kalau Brian, kalau tadi kan Ica ya sudah nggak ini ya, udah nggak hibah ya, nggak ikut hibah ya? Udah nggak. Karena udah semester akhir ya. Oke, kalau Brian sendiri gimana nih Brian? Kalau aku sekarang ini di semester 6 ini nih puncaknya itu sekarang udah di pengumpulan laporan MBKM. Oh, oke. Soalnya semester 6 itu kan versi 20 SKS, jadi program MBKM. Nah, jadi itu semester 6 itu nggak perlu ikut kuliah lagi, terus UAS juga nggak perlu ikut. Kuliah tatap muka juga nggak perlu, jadi hanya fokus mengerjakan program MBKM aja. Nah, MBKM juga ini kan ada 2 juga, nggak cuma 1 aja. Ada MBKM magang bisa, terus juga ada MBKM KKN tematik. Nah, yang saya ikuti MBKM KKN tematik. Oke, disclaimer dulu, ini konversi nilai ya soalnya Konversi ya. nilai. Jadi bukan tidak masuk kuliah. Tidak masuk kuliah. Tetap mengerjakan. Tetap ada laporan pertanggungjawabannya di akhir nanti. Oke, kan ini berarti udah semester 6 tuh sekitar 2-3 tahunan lah ya. Gimana sih kuliah di Akprin dari semester 1? Bedanya apa? Atau udah dapat apa aja sih kalau udah 3 tahun nih? Udah akhir-akhir gitu ya. Ica dulu deh. Kalau menurut saya sih kuliah di Akprin tuh cukup komplit ya Kak. Karena satu dari tempatnya yang strategis, dia berada di tengah-tengah kota. Terus tuh yang kedua di Akprin sendiri tuh juga banyak kegiatan yang di luar gitu loh, yang berbasis pendidikan dari dosen. Jadi kita di kelas nih kita belajar teori nih, jadi seperti ini dan nanti di saat kita di luar kita mengaplikasikan teori tersebut. Jadi bagi saya tuh kuliah di Akprin tuh cukup seru banget. Seru banget ya? Seru banget ya. Oke, alhamdulillah bertahan sampai 3 tahun, udah mau 3 tahun ya? Iya. Kalau Brian? Kalau aku sedikit tantangan. Kenapa tuh sedikit tantangan? Karena kan dasarnya kan SMK Migas. Oke. Tiba-tiba langsung masuk di Akprin Teknik Industri. Oh, agak kan? berbeda ya? Agak berbeda bedanya kan. Apa bedanya? Ibarat kata bumi sama ini, daratan. Jauh Langit sama daratan. Bumi sama langit ya? Bumi sama langit, nggak nyampe soalnya. Jadi tantangannya tuh itu. Cuman pada saat masuk di Akprin University ini, terus itu langsung dibilang kalau teknik industri itu mencangkup luas. Kan sampai dosen-dosennya pun suka ngomong kalau ini nih kayaknya jurusan gado-gado. Oh, semua ada ya? Semua ada, kan mulai dari belajar kulit-kulitnya sampai ke dalam-dalamnya semua. Jadi itu tantangannya sih paling di yang itunya aja kalau pada saat kuliah di Akprin University ini. Cuman kalau overall yang didapatin di sini ya semua didapatin ada di sini semua. Kurang lebih sama kayak kampus-kampus yang lain pada umumnya, metode pembelajarannya juga sama aja. Oke, nah menariknya nih ya teman-teman, teknik lingkungan dan juga teknik industri. Mungkin bisa di-share atau bisa berbagi nggak sih sama Sobat EUPod, apa yang dipelajari dari teknik lingkungan? Apakah belajar tentang sampah? Atau teknik industri belajar terkait industri-industri atau apa sih gitu isinya?
Brian dulu deh. Kalau tadi kan Ica Oke, ya. oke. Oke, Brian. Kalau teknik industri itu seperti yang tadi dibilang tadi gado-gado tadi itu, jadi yang dipelajarinya tuh luas, nggak cuma satu aja. Kita belajar statistik ada, pemrograman komputer juga ada, terus juga bahasa Inggris lah mata kuliah umum ya dan lain-lainnya juga. Tapi kalau untuk yang seperti pemrograman komputer, statistik itu cuman yang dipelajari itu cuman kulit-kulitnya aja. Oke. Cuman kalau kita masuk ke bagian dalamnya itu yang kita pelajari itu ada ergonomi, kan? Ada PTLF, perancangan tata letak fasilitas, itu tuh kita pelajari juga. Terus juga ada yang kita pelajari juga ada sistem rantai pasok, sistem produksi. Bahkan ada mata kuliahnya sistem produksi 1 ditambah lagi sistem produksi 2. Double ya? Double juga. Oke, jadi terkait itu ya, ergonomi, lalu juga sistem produksi gitu. Nah, kalau teknik lingkungan? Oke, kalau teknik lingkungan tuh tentu itu tuh pasti mengarah ke lingkungan ya Kak. Jadi kita menganalisis tentang pencemaran lingkungan, pengendalian lingkungan, terus tuh kita juga mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan kerja, itu juga ada. Nah tentu teknik lingkungan dan industri itu juga cukup balance ya Kak, karena di saat awal pembentukan industri itu tuh teknik lingkungan juga berperan. Jadi dia membantu membuat dokumen lingkungan. Nah jadi dari awal pembentukan industri, lingkungan berperan untuk perencanaan dan juga perizinan lingkungan. Kita juga ada hukum lingkungan. Ada apa tuh? Hukum rimba ya. Hukum rimba ya. Enggak, kita lebih ke kayak apakah industri ini sudah mengelola limbahnya dengan baik dan benar gitu. Apakah industri ini mencemari lingkungan, apakah dia berpengaruh lingkungan. Jadi di lingkungan tuh dari segi industri dia tidak hanya di awal, di akhir, tapi juga ada di awal, di tengah dan di akhir. Lingkungan itu berperan. Jadi dari awal pembentukan industri, dari industri itu berjalan sampai industri itu menghasilkan limbah ya, itu seperti apa? Oke, jadi saling berhubungan jadi ya sebenarnya dari ya. industri dan juga teknik lingkungan gitu. Keunikannya apa? Atau mungkin kalau teman-teman Ica dari Palembang, terus Brian dari Papua ya, iya. ada pernah culture shock nggak sih ke Jawa atau ke Akprin sendiri gitu? Pernah nggak Brian? Selain pelajarannya yang agak-agak beda ya. Kalau culture shock, shock banget. Shock shock banget. Bukan culture lagi, shock banget ini. Apa tuh yang bikin kalau culture shock ini tuh ada yang pernah bagian makanan, kan? Harga makanan. Kita di Papua aja nasi goreng aja bisa sampai limpul 50.000, kan? 50.000, 25, kan? Es teh kali ya itu. Es teh premium. Es teh premium. Tapi kalau di sini nasi goreng udah 13.000, kan? Itu culture shock di situ. Terus abis itu culture shocknya juga tuh perbedaan orang tuanya. Treatment orang tuanya, parentingnya, kan? Parentingnya. Kalau orang tua Jawa tuh biasa kan rada agak lembut-lembut dikit, kan? Kita kalau di Papua salah dikit kita kena hantam biasa gitu perbedaannya. Agak keras ya kalau agak keras dikit kalau di Papua. Ya di sini agak lebih apa? Lebih mager. Lebih lembut ya, saking lembutnya sampai udah nggak bisa apa-apain. Oke, itu ya Brian ya. Berarti lebih murah ya di sini. Lebih murah kalau di Jogja di sini. Lebih banyak nabung berarti. Lebih banyak nabung, tapi dikeluarin di kafe sisanya. Oke, itu dari Brian. Kalau dari Ica, ini timur dan barat ya? Timur dan barat. Kita tengah-tengah ya. Kalau Ica gimana, Ica? Ya aku memang benar sih ya, cukup shock ya dari Sumatera terus ke Jawa gitu kan, belum pernah hal baru ya bagi saya ya, bisa keluar dari Pulau Sumatera terus tuh mencari kegiatan baru yang ada di Jawa. Terus tuh yang paling culture shock tuh juga bagi saya tuh lingkungan pertemanannya gitu lah. Yang awalnya kan saya dari SD, MTS sampai SMA tuh saya di MAN, di MTS gitu loh. Tiba-tiba saya keluar langsung di kampus yang keanekaragaman itu sangat lengkap gitu, dari berbagai daerah, agama, suku dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi di sini agak lumayan kaget ya. Iya. Dar ya. Nah, gimana cara kalian untuk penyesuaian diri nih? Apalagi mungkin kalau dari Papua, ternyata ibu kosnya kok ramah banget. Apa yang kalian atau Brian sendiri dan Ica sendiri bisa menyesuaikannya? Berapa lama gitu penyesuaiannya, adaptasinya? Kalau berapa lama sih nggak butuh waktu lama, kan? Soalnya duta friendly, jadi social butterfly, jadi gampang cari temannya. Jadi kalau untuk menyesuaikan, kayaknya bukan saya menyesuaikan, mereka yang menyesuaikan saya. Tapi kalau Brian tuh nggak ini ya, atau sudah 3 tahun, jadi
apa ya, vokalnya juga nggak kayak orang timur loh Brian ya. Banyak yang bilang begitu. Banyak yang... Nggak kayak orang Jakarta ya. Jadi penyesuaiannya gampang ya Brian ya. Iya, penyesuaiannya gampang. Kalau di lingkungan Akprin sendiri gimana? Kalau di lingkungan Akprin sendiri, kalau di lingkungan Akprin itu kan biasanya karena 3 tahun di Jawa, jadi otomatis yang kita ketemu kan pasti hanya orang Jawa saja. Jadi pasti yang kita perlu sesuaikan orang Jawa kan. Cuman pada saat sampai di Akprin University ternyata dari yang sesama suku pun ada di sini, kan? Sesama suku pun ada di sini. Jadinya tuh kadang kalau challenge-nya itu tuh kadang kalau ngubah bahasanya, kan? Kalau kita tiba-tiba ngomong sama orang Jawa lembut-lembut, sama Papua kita kasarin, tiba-tiba pas Jawa ngomong lagi kita kasarin lagi yang ke Jawa kan? Jadi ikut ya? Jadi ngikut. Oke. Jadi sebelumnya tapi udah hidup di sini dulu, Brian? Di Cepu dulu SMK Migasnya di Blora. Baik, jadi udah sempet ini ya, nggak shock banget ya? Nggak shock banget, iya. Sudah di Jawa. Sudah di Jawa. Gitu. Kalau di sini malah ketemu lagi sama yang satu suku. Nah, itu oke. Kalau dari Ica nih? Kalau dari aku penyesuaiannya sih Kak, kalau dari sosial alhamdulillah enak ya Kak. Maksudnya teman-teman yang lain juga mereka juga sama-sama menyesuaikan gitu kan. Nah tapi yang cukup susah bagi saya tuh bener sih makanan. Oh makanan ya, lebih susah makanan ya? Banget, sangat susah. Kadang 1 jam tuh cuma buat waktu untuk mikir makan apa gitu. Kalau 1 sampai 2 jam soalnya. Iya. Bahkan kalau di sana dimasakin juga. Nggak perlu mikir makan. Kalau di sini masak sendiri, mikir mau makan apa. Dengan Sumatera yang dominan asin kan rasanya terus tuh manis gitu. Kalau awal-awal dulu tuh kayak mikir, aduh saya bisa hidup nggak ya di sini? Iya, sampai kadang mikir makan tuh beneran sepusing itu loh Kak, mikir makan. Oke. Padahal tuh bikin makan aja ya? Iya, mikir makan. Tapi emang kalau mikir makan buat anakku tuh tantangan banget sih. Kalau buat mikir makan itu. Bahkan sampai kadang ada kayak mau makan siang, udahlah nggak usah makan siang, sekalian sore aja lah. Sore untuk malam. Sore nanti sekalian malam aja lah, nyemil aja lah dari pagi sampai sore. Nanti langsung sekalian makan malam. Jatuhnya itu ya, berhemat di situ ya. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi memang mereka tidak hanya penyesuaian dari pembelajarannya saja, tetapi juga culture-nya ataupun juga makanannya. Nah, kalau pembagian waktu antara belajar, akademik, dan juga organisasi. Apalagi kalau kalian mungkin kemarin apa, asisten lab ya. Jadi sibuknya mungkin di lab dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin sudah sudah tidak terlalu sibuk daripada kemarin ya. Kalau kemarin gimana pembagiannya? Kalau kemarin itu pembagiannya itu tuh jadi karena kuliah, terus habis itu biasanya tuh dari pagi sampai sore sekitaran jam 4 itu kuliah, terus nanti ngaslabnya itu nanti mulai jam 4:30. Oke. 7:30 itu bisa sampai di jam 7:30 malam. Full ya? Langsung full. Abis 7:30 malam langsung lanjut nongkrong. Oh, anak muda. Oke, tetap anak muda ya. Tetap anak muda. Oke, itu namanya self healing ya. Self healing. Nongkrong. Nanti kita bahas ya tentang self healing. Oke. Ica gimana nih, Ica? Kalau aku sendiri tuh bagi waktunya tuh mungkin skala besar dulu ya Kak, dari awal semester gitu. Jadi kita mikir, kira-kira aku semester ini sanggupnya ambil berapa SKS, terus aku sanggupnya ikut program apa, ikut kegiatan apa. Terus di saat aku udah planning itu kan otomatis mental kita udah siap kan Kak. Walaupun sesibuk apapun diri kita ya, kalau kita capek, aku udah siap, ini emang pilihanku gitu kan. Jadi nggak akan walaupun ngeluh ada, jadi kita udah siap gitu. Terus setelah dibagi dalam skala besar, baru dibagi dalam skala kecil gitu. Kayak ada jadwal matkul, prioritaskan dulu jadwal matkul kan Kak. Matkul jam sekian, baru masuk lagi kayak penelitian, hibah dosen, masuk di situ. Biasanya kalau hibah dosen kan di weekend kan Kak, atau juga di sela-sela gitu, baru masuk. Terus setelah udah kegiatan yang berbasis pendidikan, masuk lagi ke organisasi. Ini bisa masuknya di jam berapa, terus masuk lagi ke aslab juga, maksudnya bisanya di jam berapa gitu kan. Oke, berarti sudah ada skala prioritas masing-masing ya untuk teman-teman bisa dijalankan sehari itu. Wah, menarik ya sahabat iPod ya, skala prioritas untuk bisa memberikan dukungan tentu saja untuk prestasi akademik mereka masing-masing. Preview. Menentukan skala prioritas tentu saja menjadi tanggung jawab
bersama begitu ya, apalagi ketika kita mempunyai target-target pribadi untuk berprestasi di lingkungan kampus ataupun luar kampus. Ica dan juga Brian, kalau tadi sempat membahas ada culture shock ya, lumayan agak kaget dari Papua dan Palembang masuk ke Jawa gitu ya, apalagi juga pembelajarannya yang mungkin tadi kalau Brian bilang apa seperti langit dan daratan. bumi ya, Langit dan bumi. ya. Berarti lumayan agak penyusahannya lumayan berat juga ya, Brian ya. Nah, nanti kita tapi sebelumnya tadi kan juga teman-teman belum menyampaikan nih, kenapa kok mau milih untuk kuliah di Universitas Akprin Indonesia? Apalagi dari luar-luar ya, walaupun Brian SMK-nya di Jawa, tapi kan menjadi salah satu. Kenapa kok milihnya teknik industri dan juga teknik lingkungan? Dari Ica deh. Ya kalau aku kenapa milih kuliah di Akprin sendiri kan kayak Kak, pengen coba hal baru aja. Hal baru dan pengen kayak soalnya saya tuh kalau di rumah tuh cukup dikekang ya Kak. Oh cukup ya. Agak strict parenting ya, bukan Banget, dikekang ya. parenting banget kan Kak. 11-12 Papua berarti. Oh iya, soalnya aku punya 3 kakak laki-laki gitu kan. Jadi baik. orang tua aku tuh akan nge-support kalau hal itu pendidikan kayak gitu. Jadi aduh gimana ya caranya aku bisa jalan-jalan tapi Keluar dari zona. iya bisa jalan-jalan tapi diizinin. Ya udah caranya kayak gini gitu. Oke. Caranya berpindah ya. Iya, berpindah. Oke, baik itu. Tapi kenapa kok milihnya Jogja? Memang pengen Jogja atau gimana, Cak? Kalau milih Jogja sih apa ya Kak? Sebenarnya dulu tuh ada kakak saya juga yang kuliah di sini. Jadi dia kayak infoin, ini ada ternyata di Akprin tuh ada jalur beasiswa Kak. Nah dia coba dulu daftar siapa tahu rezeki kamu gitu. Ya udah saya daftar dan ternyata ya lulus. Alhamdulillah lulus gitu kan. Jadi ya udah kayaknya cukup menarik bagi saya kuliah di Akprin, terus dengan jurusannya tuh cukup emang pengennya saya di teknik gitu. Di teknik ya, dan apalagi lingkungan ya, yang sekarang mungkin banyak orang juga membutuhkan ya, Ica ya. Soalnya kan isu lingkungan sekarang tuh lagi meningkat, pencemaran lingkungan juga dari mana-mana gitu ya Kak. Dan dibutuhkan ya untuk dunia kerja. Oke, kalau Ica tadi pengen keluar dari zona nyaman, Brian, nggak mau dikekang gitu ya. Oke, salah satunya kuliah. Nah kalau Brian nih dari Papua, lalu SMK-nya di Jawa ya. Tapi kenapa kok milih Akprin dan juga teknik industri? Milih Akprin. Kalau yang pertama tadi sama kayak Ica tadi. Oh sama. Kita keluar dulu dari zonanya dulu ya. Saya sama-sama dikekang. Oke. Generasi zilenial ini ya. Kekangnya parah soalnya. 1 bulan baru sekali keluar rumah. Jadi saya diam di rumah. Jadi kalau untuk masuk Akprinnya itu jadi nih ceritanya nih awalnya kan karena SMK Migas, jadi otomatis kan yang diteruskan itu harusnya masuk jurusan yang minyak juga atau enggak tambang, kan? Atau enggak geologi juga. Nah, terus nggak jauh-jauh dari itu nggak lah ya. jauh-jauh dari itu. Terus habis itu pada saat di SMK itu tuh lolos apa sih yang nilai rapor itu SNM ya? SBM. SNMPTN kalau rapot SNMPTN ya. Nah, itu lolosnya yang itu kan. Cuman pada saat lolos di situ nggak ngambil. Oh, nggak diambil. Nggak diambil. Padahal lolos. Padahal lolos. Oh, Hamin satunya baru ngambil. Hamin satunya baru ngambil, tapi sistemnya udah error. Kan karena banyak yang masuk. Sampai ada yang disaranin suruh subuh pun juga masuk, tetap nggak bisa ternyata. Dulu tuh war banget ya. War banget itu. Jadi kalau kayak gitu war-waran gitu kan. Iya. Nah, terus habis itu karena ada teman yang masuk di UPN, coba daftar di UPN, kan? Coba daftar di jurusan minyak dan tambangnya. Cuma ternyata pada saat masuk di situ 5 kali pendaftaran ditolak. Oke, belum rezeki ya? Belum rezekinya, 5 kali pendaftaran ditolak. Terus ada juga teman yang di Akprin, terus saranin suruh masuk di Akprin. Jadi karena pada saat selesai SMK itu kan kalau misal nggak lanjut otomatis balik. Balik Papua ya? Balik ke Papua. Jadi gimana pun caranya harus kita push. Jadi supaya tetap di Jawa. Jangan berhenti. Kalau berhenti kita kembali. Oke. Kalau kembali kan masuk lagi Goa Buaya. Susah itu keluarnya ya. Susah keluarnya. Jadi udah karena pas udah daftar pas teman saranin suruh masuk Akprin, terus habis itu tanya tuh ada jurusan apa di Akprin kan? Ada yang berkaitan nggak sama perminyakan? Terus katanya ada jurusan geologi, terus ada juga teknik industri. Cuman karena pada saat SMK itu geologi sama saya ibarat kata musuh. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa karena memang dari pas lihat geologi itu kayak aduh kayaknya memang nggak jodoh sama batu kayaknya. Memang nggak jodoh sama batu. Ini bukan tipe saya. Bukan ini ya. Bukan tipe. Udah nggak tertarik ya. Udah nggak tertarik dari awal udah nggak tertarik. Akhirnya ya udah karena
searching teknik industri, terus katanya teknik industri ini jangkauannya luas, nggak bisa, nggak cuma hanya kerja di tempat A, tempat B, nggak hanya di pabrik aja, dia juga bisa di Pertamina, bisa dimasukin di bagian mana aja, jadi ya udah langsung daftar di Aquilin University. Dan teknik industri dan teknik ya. juga. Dan Oke. juga pokoknya intinya harus tetap di Jogja. Oh, tetap di Harus Jogja. tetap di Jogja, nggak mau di yang lain. Nggak mau yang lain, Nggak udah mau yang nyaman lain. ya? Udah nyaman di Jogja. Oke, berarti nyaman tentu saja Jadi ya. nyaman Oke, banget. jadi memang informasinya dari teman-teman yang sudah pernah di Akprin, sudah kuliah di Akprin, lalu juga teman-teman tertarik nih karena memang jurusannya sesuai ya sama Sesuai minatnya juga. teman-teman. Nah, tentu saja kalau sudah sesuai, menjadi semangat tersendiri untuk teman-teman kuliah. Pertama kali kuliah gimana? Apa ada apa sih kesan yang mungkin ini nggak terlupakan atau wah unik nih dari semester apa gitu? Mungkin ada nih dari teman-teman. Kesannya nggak bakal terlupakan. Kesannya ini Hal paling yang nggak terlupakan, oh dapat dosen yang agak-agak killer nih atau gimana? Oh ada. ada. Apa tuh apa? Aduh, ini kita spill nggak namanya? Dipip ya nanti. Apa tuh? Nah, kalau di awal itu tuh kesannya ini nih ada satu dosen. Aduh, baik dosen ya. Ada satu dosen. Nah, itu di terkenal tuh killer katanya. Oh katanya killer. Terkenalnya killer. Jadi kalau katanya itu dari zaman sebelum zaman kami Oh, ya. di angkatan 22 itu terkenal tuh killer banget. Killer banget itu kan. Itu udah rekor hierarki itu kayaknya paling puncak itu. Kan? Jadi karena pada saat masuk itu pada saat tiap kalau mata kuliah dia tuh berasa jantung nih Deg-degan terus ya. deg-degan terus kalau tiap mata kuliah dia kan. Oke. Terus apalagi kalau setiap mata kuliah dia nih nggak boleh main HP. Oh. Duduknya harus yang ergonomi, harus yang tegak lurus kayak gini Oke. kan. Jadi harus tetap tegak lurus, tegak duduknya kalau di mata kuliah. Pip ini ya. Itu mata kuliah itu. Ya. Di mata kuliah itu. Nah, jadi itu yang terkesannya tuh situ. Cuman katanya kalau di tahun ini nih, di tahun 2022 sampai sekarang nih udah agak sedikit menurun killernya. Cuman kayak masih tetap terasa gitu killernya kan. Tapi Cuman- asik lah ya. Tapi asik dosennya, nggak pelit nilai juga. Nah, itu kalau killer pelit nilai itu udah wah. Itu udah parah banget itu kalau itu udah parah. Nah, ini udah nggak Itu pelit udah nilai melewati ya? hierarki. Udah melewati itu. Oke, selain dosennya apalagi nih? Pasti juga banyak dosen muda-muda juga kan kalau industri. Kalau dosen muda-muda ada, dosen muda-muda ada. Terutama yang ngabarin buat ikut podcast, Bu Mawa. Di-spill nih Bu Mawar. Bu Mawa, tapi Bu Mawa juga itu yang bantu buat ikut program MBKM. Ah, ya. Bu Mawa ya, juga ya. yang bantu ikut program MBKM. Jadi karena program-program MBKM itu kan biasa di-share di grup juga, cuman kan kadang ada juga biasa share-nya itu nggak sampai ke mahasiswa kan. Oke. Nah, jadi biasa itu tuh kita dari mahasiswa ini komunikasi sama dosen. Komunikasi sama dosen sama prodi. Nah, terus habis itu ketemulah sama Bu Mawa ini, terus dibantu untuk program MBKM-nya, mulai dari pendaftarannya sampai akhir penyusunan laporan sampai seminarnya itu semua dibantu sama Bu Mawa Oke. semua, sampai bahkan dapat coffee point juga dari Bu Mawa. Wah, tepuk tangan dulu dong dosen industri. Jadi memang dari awal diarahkan dan juga Diarahkan dibimbing terus, ya. dibimbing juga. Aha. Jadi nggak dibiarin jalan sendiri, Nah, dia itu. tetap diarahin. Jadi diarahinnya juga nggak cuma dari prodi aja. Oh, Karena oke. kita ada program MBKM ini kan juga ada dari pihak DP2M-nya juga. Dari universitasnya Dari ya. universitasnya juga. Jadi dibimbing dari universitasnya, dibimbing dari prodi, dikasih juga plus dosen lapangan nanti. Ah, itu. Dosen Jadi sudah pembimbing paket lapangan. komplit Jadi ya. sepaket komplit. Paket komplit. Jadi mahasiswa tuh nggak ada tuh yang sendiri-sendiri gitu Sendiri-sendiri ya. nggak ada. Nggak ada, semua dibimbing tentu Dibimbing saja. semua. Oke, itu dari versi teknik industri. Kalau teknik lingkungan gimana nih, Ca? Ya kalau teknik lingkungan kalau dari segi dosen mungkin sama lah ya Kak. Maksudnya dosen tuh punya cara tersendiri untuk agar mahasiswa itu bisa aktif, kreatif dan juga bisa berkembang gitu kan. Dan di sini saya mau menjelaskan dari segi apa ya teman-temannya, kesan-kesan bersama teman-temannya. Oh, dari teman-temannya. Iya, dari teman-temannya. Ya. Oke. Kebetulan kan kalau di teknik lingkungan sendiri terutama angkatanku tuh ya kadang dari daerah tuh satu orang gitu, dari daerah ini satu orang, dari daerah ini satu orang, jadi perwakilan satu orang. Jadi sama mereka tuh kadang kan di Jogja ini banyak tempat wisata kan, Kak. Jadi kadang kita tuh ayo kita pergi ke sana karena kita semua dari luar Jogja. Jogja, jadi kita tuh ayolah pergi bareng-bareng gitu oke. untuk bersama-samanya. Tapi kan
kan kalau di teknik sendiri kan ada istilahnya tuh masa kaderisasi dan makrab kan. Kak. Nah, tentu di setiap teknik ya itu ya? Iya, Setiap pasti teknik. ada. Dan maksudnya tuh kalau di SMA kita juga kadang dapat itu kan Kak, di organisasi dan sebagainya. Ternyata di teknik tuh jauh lebih bermakna. Oh, jauh lebih bermakna. Gimana tuh? Bisa di-spill nih. Jauh lebih bermaknanya gimana? Kalau anak teknik kan biasanya loyalnya ini ya dapat ya. Loyalnya dapat. Lebih ke kayak apa ya Kak? Solidarity-nya Nah, dapat. solidaritasnya. Solidarity-nya dapat. Pemahaman kita terhadap temennya, kepedulian kita terhadap temennya. Gitu. Kadang teman-teman tuh sehari saja saya nggak masuk matkul tuh kan langsung di chat. Kenapa nggak masuk sakit oke. kah atau apakah gitu? Iya, tapi itu beda sama Mas SMA. Itu Iya banget beda sama kayak SMA. itu. Karena kalau pada saat masuk kuliah tuh itu acuh tak acuh. Oke. Mau teman siapa itu acuh tak acuh. Circle-circlean juga itu. Cuman pada saat masuk masa kadernya itu, nah itu mau nggak mau kita harus disuruh untuk memahami semua teman-teman. Mengenalnya dari situ ya. Mengenalnya dari situ. Tapi ya itu jadi kunci supaya makin akrabnya sampai terus-terus sampai akhir. Sekarang sampai tambah lulus. akrab ya, satu Tambah- angkatan tambah mungkin akrab juga. kenal pasti ya. Kenal. Pasti harus kenal. Harus kenal, Iya. betul. Jadi kalian berasa punya rumah kedua lah ya di Akprin ini ya gitu. Tidak hanya dosennya tetapi Tidak hanya juga dosennya. lingkungannya, teman-temannya, sampai universitas pun juga ini ya apa namanya fokus untuk pengembangan diri kalian. Nah, Karena juga kalau ada kayak ada masalah atau apa-apa tuh pasti larinya ke temen atau orang gitu kan. Terus tuh kalau butuh bantuan apapun pasti larinya ke mereka gitu. Jadi, dan nggak canggung gitu minta tolong. 24/7 ya pokoknya ya. 24/7 untuk selalu saling mendukung. Nah ini kan tentu saja kalau akademik saling dukung ya antara universitas lalu juga jurusan tadi yang benar-benar dibimbing sampai MBKM dan lain sebagainya. Tentu saja juga kesempatan magang dan lain sebagainya. Nah dukungan untuk bisa lebih aktif di luar, apalagi kalau Brian kan ada MC lalu ada nyanyi juga nih, penyanyi profesional loh Brian. Nanti kita ini ya Itu dengerin berlebihan dulu. nggak sih itu kalau penyanyi profesional? Pasti coba Kak. Iya nanti kita harus cek ya gimana nyanyinya. Nah ini gimana pembagian waktunya kalau teman-teman kan tadi sempat aslab sampai jam 8 malam langsung habis itu kan mungkin sosial ini ya recharge ya nongkrong dan lain sebagainya. Gimana nih supaya teman-teman juga tetap balance nih, me time-nya juga tetap oke jalan, akademiknya tetap oke nilainya. Jadi Ica apa aku nih? Brian deh. Ya aku. Kalau dari aku itu kalau untuk nyesuaiin sama yang non akademik ya di luar ya, itu kan ada nyanyi, kan? Nyanyi. Terus sama juga ada open joki juga. Oh apa tuh? Ada open joki. Jadi kalau yang mau open joki bisa langsung calling Di nih. PIM ya. Terus Terus nanti ada nyanyi, open joki, MC. MC juga. Nah, itu Event biasa- lah ya. Iya, event-event lah. Cuman itu biasa kalau menyesuaikannya itu biasanya tuh pertama tuh fokus lagi. Selesai dulu kuliahnya. Oke. Kan? Yang penting kan mata kuliah kan soalnya absen penting. Iya. Nggak absen nggak UAS. Ancaman terberat Ancaman itu. terberat ya. Itu terberat di bawah 75%. Mampus kita. Salam gitu. Nggak boleh ikut UAS. Nggak boleh ikut UAS. Oke. Jadi selesaiin dulu mata kuliahnya sampai selesai. Terus biasanya itu kalau job-job nyanyi kayak gitu, biasa kalau nyanyi itu kalau yang di kafe itu biasanya tuh nyesuaiin waktu saya. Oh, Oke. karena freelance ya. Freelance. Jadi kalau misal saya jam segini udah nggak slap, ya udah paling ini nyanyinya besok. Oke. Kan? Besok atau enggak lusanya gitu pas free. Cuman kalau semisal nyanyi yang kemarin itu pernah nyanyi untuk PSS Sleman. PSS Sleman. PSS Sleman. Oh iya. Jadi mereka tuh ada kayak event gitu, terus habis itu dipanggil untuk nyanyi di situ. Oke, jadi karena mereka ada itu tuh biasanya tuh nyesuaiin sama waktu kalau misal bertabrakan sama praktikum. Nah, itu biasanya hubungin mahasiswanya yang yang praktikannya. Iya. Itu biasa hubungin mereka, terus kalau misal mereka kelasnya cuma sampai jam 12 siang, saya majukan jamnya. Baik, diganti ya. Iya, soalnya kan sebesar itu kan nggak mungkin kita tolak, nggak mungkin kita yang ngatur Betul, mereka kan. betul. Agensi sebesar itu nggak mungkin kita yang ngatur. Jadi mending kita yang diatur. Iya. Tapi bisa mengatur ini ya, schedulingnya ya Bisa berarti mengatur ya, schedule-nya. penjadwalannya harus Bisa penjadwalannya. supaya tidak bentrok sama kuliah gitu. Tapi cuman kalau saya lebih milihnya kalau dibanding ngaturnya itu kayak gimana sih kalau semisal biasa kalau mata kuliah kan sama kita kan ada praktikum juga. Iya. Itu biasa kan ada orang yang pengen ngambil praktikumnya itu di hari Jumat. Di hari Kamis. Itu biar kayak karena kan biasa hari Kamis Jumat itu kan biasa mata kuliah cuma sebiji Iya. satu doang kan. Lebih Jadi kayak yaudah
karena sebiji ya udah praktikumnya di sini. Bisa ya berarti ya kayak gitu ya, kalau menggeser aku sebenarnya praktikum ya. Oh beda. Aku beda. Aku lebih malah milih kalau misal di pertama itu ada 3 mata kuliah, ya udah langsung masukin praktikum di situ. Jadi mending capek di awal biar nanti di akhir itu istirahat. Oke. Jadi nggak perlu di akhir lagi yang mulai repot lagi. Jadi sekalian capek di awal, Senin, Selasa, capek praktikum, baru nanti di akhirnya baru istirahat. Oh, jadi dipadetin dulu jadwalnya di kuliahnya pokoknya diselesaikan dulu, habis itu baru ngejob yang lain Baru ya. ngejob yang lain. Jadi aktualisasi diri ke yang lain. Salah satunya self care ya. Self care juga. Nyanyi self-care ya. Self care juga. Oke, kalau Ica, coba Ica, gimana Ica? Kalau antara kegiatan di kampus sama di luar sih, kalau terkait kegiatan aku nggak terlalu banyak di luar ya kan. Lebih sering ke akademik di kampus. Terus tuh, namun saya tuh juga sering ngambil freelance. Freelance apa tuh? Editor video. Oh, editor video, Iya. oke. Terus tuh paling ya kalau di luar ya menghabiskan waktu dengan olahraga, jogging atau enggak badminton. Oke, ikut komunitas gitu ya. Iya. Jadi tetap pelajarannya atau akademinya jalan, tetapi olahraganya, self me time-nya sendiri juga jalan gitu ya. Kadang ada yang ngajak, ayolah kita sepedaan keliling Jogja. Yuk. Keliling Jogja? Iya. agak gempar ya. Oke, menarik nih ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya fokus dalam akademik saja, tetapi juga gimana caranya hobi-hobinya pun juga bisa tersalurkan gitu ya. Nah, sahabat Ayupa, tentu saja teman-teman ini mempunyai aktivitas-aktivitas di luar dan bisa mendukung aktivitas untuk akademik di Universitas Akprin Indonesia. Preview. Wise men say only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Salah satu mahasiswa Universitas Akprin Indonesia ya yang memberikan suara terbaiknya, salah satunya adalah Brian yang biasanya kita dengarkan di wisuda-wisuda ataupun di SDS ya. Oke, Brian dan juga Ica masih bersama kami di EUPA. Tentu saja kalau tadi kita sempat bahas gitu ya terkait tantangan ataupun mungkin juga hal yang tidak bisa terlupakan gitu ya di Universitas Akprin Indonesia. Ini kan pasti ada hal-hal di mana kita pernah burn out atau kayak bosen gitu ya, kayak kok kayak gini terus sih kesehariannya gitu. Gimana kalau teman-teman biasanya menemukan burn out, apa me time atau sesuatu kegiatan apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa nge-charge energi lagi? Selain nyanyi ya, Brian ya. Oke, saya nyanyi. Oke. Baru mau mulai itu. Kalau burnout ya, burnout itu tuh kan burnout ini banyak ya cakupannya ya. Bisa burnout fisik, Betul. kan, lelah, pikiran, mental. Nah, kena juga semua itu kan. Betul. Nah, cuman kalau orang-orang biasanya kan kalau burnout itu kan tidur, kan. Iya. Burnout itu atau enggak kayak ya Solusinya udahlah, ya. rehat dulu main HP kan. Kalau saya agak beda dikit. Apa tuh? Burnoutnya itu nongkrong. Oh, nongkrong. Solusinya nongkrong. Solusinya maksudnya nongkrong. Ya? Jadi kalau misal dari pagi sampai malam itu udah capek, solusinya lanjut nongkrong. Tetap capek banget. Tapi itu malah bikin makin nggak capek. Oke. Kan, dia tetap nongkrong. Jadi karena nongkrong biar ketemu sama teman-teman semua. Jadi kayak ngecas gitu karena ketemu mereka jadinya kan ngobrol, kita ngelucu di sana, ngelawak, ketawa di situ jadinya kecas juga kan. Nah, nanti pas sudah kecas ketawanya baru pikirannya udah jernih baru pulang tinggal tidur aja. Oke. Ini karena ekstrovert ya, sobat. Ekstrovert. Ekstrovert jadi harus ketemunya harus rame-rame gitu loh. Harus kalau yang burnout. rame. Nah, versi Brian. Kalau versi Ica nih apa nih? Kalau versi aku sih kalau burnout tuh ya paling di kamar aja sih menutup diri gitu loh. Kadang kayak di luar tuh aduh udah capek banget di luar, pengen sendiri, pengen ngapain, nonton film, nonton apa gitu, duduk udah gitu, denger lagu udah gitu. Netflix-an gitu Ya, ya. Netflix-an gitu aja Chill. kalau. Oke, jadi ini ekstrovert versus introvert ya. Introvert versus introvert. Walaupun ekstrovert di luar, pas balik tuh terkuras energiku. Harus nge-charge-nya atau abis burnout harus ngapain tuh udah tahu gitu ya teman-teman ya. Nah, selain itu penting nggak sih kalau kita tahu mungkin kita ada kesibukan ya selain akademik, selain mungkin di luar akademik. Penting nggak sih kita tahu gimana cara kita bisa me time? Mungkin teman-teman kalau dulu Brian sama Ica kan nggak selalu langsung tahu ya, oh ternyata kalau burnout kayak gini gitu. Nah mungkin ada nih Sobat A-Pod yang
bingung kalau burnout mau ngapain dan lain sebagainya, punya tips dan trik nggak sih? Nemuin diri sendiri itu gimana gitu? Nemuin diri sendiri, Jati diri sendiri Nemuin gitu ya. diri sendiri. Apalagi generasi zilenial ya kalian ya. Zilenial. Gen Z. Gimana tuh? Ica aja dulu. Pasti berpikir kan. Berpikir dulu. Oh, soalnya ada dosa-dosanya. Gimana tuh? Kalau kalau tipsnya misalnya kita udah capek kuliah, tugas, mentok-mentok gitu tuh, kadang kalau udah puncak mentok tugas itu belum selesai, tapi kayak kalau makin dipasarkan tuh kayak kok makin nggak bisa ya kan. Nah maka dari itu kadang aku tuh keluar sama teman-teman, entah itu olahraga atau apa, cari kesibukan lain dulu. Pokoknya aku nggak mau pegang ini dulu, aku mau cari kesibukan yang lain dulu gitu. Jadi pengalihan isu lain dulu ya kak gitu. Tapi misalnya kita udah olahraga, udah badminton atau kita apa dan sebagainya, di saat kita kembali lagi dengan tugas kita, nanti kita ngerjainnya itu lebih plong kak. Kalau aku gitu. Oh, jadi misalnya ada tugas, pokoknya tugas ini aku harus selesai, aku nggak bisa gitu. Jadi aku kalau ngerjain tugas tuh harus dengan tenang. Semakin di-push untuk ngerjain, semakin nggak bisa. Oke, jadi harus ini ya, istirahat dulu ya, rehat dulu ya pikirannya ya gitu. Tapi tetap nanti langsung lanjut ya. Tapi ya justru kalau kita pengalihan isu, pas kita lanjut kita jadi punya strategi baru kak, punya cara baru, punya ide baru. Oke. Gitu kalau dari aku. Berarti rehat dulu untuk menenangkan pikiran ya. Iya. Versi Ica, versi introvert soalnya. Introvert. Sekarang yang ekstrovert mau Iya, balas dulu. gimana, Bray? Versi ekstrovert. Nah kalau Ica kan tadi kan biasa kan keluar dulu, terus nanti balik baru ngerjain. Atau Baru dia nanti tidur. Kan tidur, terus nanti kan jernih pikirannya kan, jadinya mau bikin apa kan tahu. Nah kebalikannya sama ekstrovert biasanya kita keluar. Laptopnya dibawa sama kita keluar. Dibawa sama kita ketemu teman-teman di luar, terus nanti ngerjain tugas di luar. Nah biasanya kan kalau kayak gitu kan biasanya kan bisa kita keluar dulu nongkrong kan, terus nanti pas pulang baru ngerjain kan. Nah cuman kalau aku biasanya tuh keluar, laptopnya di bawah. Kan nanti sekiranya di tengah-tengah nongkrong ada mood ngerjain tugas langsung dikerjain. Kan? Tiba-tiba muncul ya mood itu ya. Kayak kemarin soal laporan MBKM kemarin itu ngerjainnya bareng teman-teman MBKM juga. Jadi biar bisa saling bertukar pikiran. Karena kalau ngerjain sendiri juga kan takutnya kan mentok di sini kan, ngestak aja kan, nggak nyampe kan. Bab dua aja sampai akhir. Nggak lanjut sampai bawah. Malah ngegame ya. Malah ngegame di situ. Kan jadi kalau aku lebih milih untuk kayak keluar ketemu teman-teman, terus nanti kayak ya udah apa yang diobrolin, apa yang dibahas. Nah terus nanti kalau misal mau ngerjain tugas, ya udah tergantung circle-nya kita pilih aja. Karena ekstrovert kan biasa circle-nya kan banyak tuh, nggak cuma satu. Jadi kan kalau nongkrong itu kalau yang mau nugas, ya udah kita cari circle tugas. Kan mau yang nongkrongnya ngobrol, kita cari yang suka ngobrol. Mau yang skena, kita cari yang skena. Ada juga. Jadi dipilih-pilih ya. Dipilih-pilih. Teman-teman tuh perlu banget kak. Perlu banget ya. Karena di saat kita kayak, aduh dia udah ngerjain kok aku belum gitu loh. Bener. Terus, ayolah kita ngerjain bareng, nah ya selesai. Apalagi kayak uas-uas kayak gini kan, itu biasanya belajar bareng tuh ada. Ya, Kan? Walaupun kalau dosen-dosennya bilang belajar itu nanti 1 minggu sebelum uas. Amin satu ya. baru belajar. Tolong ini ya, Bu Mawa dan Pak Andre ya, teknik industri ya, catat ya. Amin satu. Tapi bisa lah ya, maksudnya walaupun Bisa. Amin satu, tapi kan sebelum-sebelumnya sudah persiapan. Sudah persiapan. Dan di kelas pun juga sudah dijelaskan secara mendalam ya untuk dosen-dosennya. Yang penting paham materi. Itu dia, yang penting paham materi, tetap me time, tapi tetap harus fokus akademik ya. Harus fokus akademiknya juga. Oke, kalau ini Ica di teknik lingkungan. Mungkin prioritasnya selain akademik itu kan tadi bersosial ya, bersosialisasi gitu ya. Milih-milih temen juga kah atau wah ini ternyata lebih nyaman sama ini atau apa gitu, Cak? Kalau milih-milih teman tuh enggak ya kak, soalnya kita juga harus bisa bersosialisasi di luar. Jadi kita juga harus kenal dari prodi-prodi lain ya kan, harus kenal dari lain. Tapi ya mungkin kita ada punya beberapa teman yang bisa kita, kalau kita capek ke dia gitu loh. Gitu. Kalau kita kayak butuh apa-apa ke dia gitu. Itu kak. Ada circle awal atau circle pertama ya? Nggak ada ya? Di teknik nggak boleh circle. Oh nggak boleh circle. Di teknik nggak boleh Tetap circle. solid ya Tetap teknik solid. ya. Solid.
Oke, menarik ya teman-teman. Jadi kalau di sini teman-teman nih sudah punya cara me time-nya masing-masing dan tentu saja gimana cara bisa memaksimalkan itu tadi ya di akademiknya, tidak hanya dari dukungan universitas, dari prodi pun juga saling mendukung begitu ya, apalagi dengan teman-teman MBKM itu tadi ya. Semester ini MBKM ya. Semester ini. Semester 6 ini. Oke. Nah, kalau sudah di akhir gitu ya, apalagi semester akhir, apa sih yang paling dikangenin gitu ya? Wah, saya kangen mata kuliah ini nih, atau apa nih vibe kangennya apa sih kalau di akhir-akhir nih? Apalagi kan jarang masuk kelas. Jarang masuk kelas ya. Jarang masuk. Kalau untuk yang semester 6 ini, kalau untuk semester 6 ini nih karena program MBKM, jadi yang ngangenin itu tuh sebenarnya traktirannya Bu Mawa sih. Itu yang paling enak. Traktirannya Bu Mawa ya. Traktirannya Bu Mawa. Itu. Jadi tapi Bu Mawa senyum nih kayaknya. Iya, nanti habis ini ditraktir nanti. Tapi biasanya traktirnya tuh nggak gratis biasanya. Oh, nggak gratis ya? Harus ada bayaran yang harus kita kasih, nggak gratis. Kan biasa kalau MBKM kan minta konten. Iya. Jadi kita harus bikin konten, terus kita juga harus kayak kalau kemarin itu juga pas MBKM itu juga ada kolaborasi sama Universitas UIN. Oke, UIN mana nih? UIN Jogja? Sebelah kampus 3. Sebelah kampus kita ya. Iya, itu kolaborasi sama mereka kemarin. Karena pada saat MBKM itu kemarin satu lokasi sama teman-teman tim dari MBKM, UIN. tim KKN dari UIN. Nah, terus habis itu program yang diambil juga sama. Oke. Jadi makanya itu jadi akhirnya kolaborasi, akhirnya juga dapat teman baru di situ. Jadi nggak cuma dari teman-teman Akprin University doang, tapi kita juga dapat teman-teman dari luar Akprin University. Kolaborasi tadi ya, ketemu teman lagi ya, social butterfly lagi ya. Social butterfly lagi. Oke, itu dari teknik industri. Kalau dari teknik lingkungan nih? Kalau dari teknik lingkungan tuh yang paling dikangenin ya Kak. Kayaknya waktu maba deh, kayak lagi sama teman-teman tuh waktu semangat-semangatnya kuliah. Kan kalau maba biasanya jadwalnya pagi kan, jam 7.30. Terus tuh yang lain tuh pada semangat-semangat terus duduk di depan kelas pada nunggu dan bercanda. Itu yang paling dikangenin ya. Ya, terus itu kalau dari segi teman ya Kak, tapi kalau yang dikangenin ya paling kayak apa ya, program-program dosen yang kita langsung terjun ke lapangan gitu loh Kak. Kan seru kan Kak, kita bisa terjun ke lapangan, tahu permasalahan lingkungannya di lapangan tuh seperti apa. Terus tuh nanti kita peran kita sebagai mahasiswa teknik lingkungan tuh di mana di sini kayak gitu. Oke, jadi bisa belajar tapi juga bermain juga gitu ya, karena enak gitu dosen-dosennya juga bisa masuk ke lingkungan anak-anak muda nih ya, zilenial. Kebetulan kemarin kan juga kita ada MBKM-nya di Kaliurang Kak. Oh, MBKM-nya di Kaliurang. Jadi ngapain tuh? Kemarin tuh kita ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah, terus tuh penyediaan alat mikrohidro. Jadi kita memanfaatkan aliran air sebagai energi listrik. Itu juga ada. Terus tuh kita ada memanfaatkan tenaga surya. Itu energi keterbarukan gitu. Nah, energi tenaga surya itu dimanfaatkan sebagai suplai oksigen untuk pakan ternak lele sama nila. Gitu loh. Jadi yang semulanya petani di sana ternak nilainya dalam jangka waktu panjang itu bisa dalam jangka waktu pendek. Jadi kita yang awalnya petani di sana tuh memberi nila tuh dengan pakan ternak yang di luar, itu kita bisa memanfaatkan bakteri Kak sebagai pakan ternak. Oke, secara organik ya berarti secara ya. Organik. Jadi dari segi efisiensi anggaran juga cukup minim gitu lah ya Kak. Maksudnya walaupun investasi di awal tapi cukup dalam jangka panjang dia cukup berguna gitu. Oke, jadi berdampak itu tadi ya. Kita nggak cuma belajar tapi juga ada dampaknya untuk masyarakat. Nah, mungkin boleh di-spill nggak sih ini untuk Sobat Ayupod juga Instagram teman-teman dari teknik lingkungan ataupun teknik industri dan ajakan mungkin ya, ajakan untuk kuliah di Universitas Akprin dan juga ke prodi industri dan juga lingkungan. Coba, Brian dulu deh. Ini aja dulu. Brian dulu. Saya dulu ya. IG apa tadi aja? IG teknik industri boleh dipromosiin dong. IG industri, kalau IG industri itu IG-nya HMTI Akprin. HMTI Akprin ya. Oke, nanti langsung ya di situ ya teman-teman. Ada juga industri Akprin. Oh, industri Akprin. Jadi ada IG-nya ada banyak. Oh, ada banyak. Ini ada himpunan sama ada prodi. Himpunan, ada prodinya juga, terus juga ada dalam himpunannya juga itu ada divisi-divisinya. Itu biasa kan ada kegiatan kayak gitu. Itu juga punya Instagram sendiri juga. Jadi nggak digabungin sama
yang HMTI. Jadi dipisahkan. Dipisahkan ya. Program-programnya apa sih? Mungkin kalau Brian bisa di-spill dikit. Program-program apa tuh? Di himpunan tuh atau teknik industri itu biasanya apa? Kayak kunjungan kemana atau apa gitu? Oh, kalau teknik industri itu biasa kita ada kunjungan ke pabrik. Kunjungan ke pabrik itu biasa kunjungan ke pabrik itu tuh kalau untuk yang mata kuliah ergonomi itu biasa tuh kita lihatnya dari banyak versinya sih yang kita lihat itu. Bisa dari cara duduknya, kursinya yang dipakai, kan? Sesuai apa tidak sesuai ya? apa tidak. Ini biasanya kayak kalau kita ngerjain kayak gini kan terlalu bongkok nih kan, bungkuk kayak gini. Nah, itu nggak ergonomi. Itu untuk biasa. orang teknik industri itu salah Itu salah, itu nggak Salah, ergonomi, nggak kan. sebenarnya. Jadi antara kursinya yang kita turunkan atau enggak mejanya yang kita naikkan atau enggak kita aja yang keluar. Biasa gitu. ya? Terus nanti kalau itu kan yang pertama itu, terus ada juga nanti yang PTLF juga itu biasa ada kunjungan pabrik juga. Oke. Nah, itu kunjungan pabriknya juga itu untuk ngelihat posisi-posisi tata letak mesinnya dan segala macam alur bekerja mesinnya itu dari nol sampai dari input sampai jadi outputnya itu tuh diperhatikan semua, kan? Terus nanti itu baru kita ada praktikumnya juga. Biasanya itu dilakukan sembari untuk tugas program akhir praktikum juga biasa dibikin penyelesaian dari pengambilan data yang kita ambil tersebut itu. Nah, itu biasa kita juga buat dalam kerja nyatanya pakai styrofoam gitu, kan? Terus ada ornamen-ornamen yang kecil-kecil itu juga kita pakai juga itu untuk melengkapi praktikum tersebut ya, praktek-praktek tersebut ya. Oke, nih kalau sahabat EUPOD yang tertarik di dunia industri gitu ya, seperti Brian, bisa nih masuk ke teknik industri ya, Universitas Akprin Indonesia. Selain tadi kalau programnya, lalu juga dukungan dosen-dosennya juga luar biasa gitu ya, sampai ke universitasnya. Nah, kalau teknik lingkungan nih, Ica. Oke, kalau teknik lingkungan, jadi buat teman-teman yang mau masuk prodi teknik lingkungan, jadi teknik lingkungan di Universitas Akprin Indonesia ini tuh udah terakreditasi unggul kan? Iya, betul. Nah, jadi di teknik lingkungan sendiri tuh mungkin banyak hal yang, kalau tadi kan kalian ke industri ya, kalau kita kuliah lapangannya tuh ke IPAL sama PDAM kan? Jadi kita belajar pengolahan limbah tersebut dan juga kita bisa memanfaatkan limbah itu kembali, limbah air itu kembali. Karena kan sekarang air di muka bumi ini banyak kan? Berlimpah ya. Berlimpah, tapi kualitasnya turun gitu loh. Jadi walaupun banyak karena kualitasnya turun, jadi kita tidak bisa dipakai. Makanya itu airnya itu harus dikelola terlebih dahulu biar bisa dipakai kembali. Di teknik lingkungan lah solusinya ya teman-teman ya, bisa masuk ke Universitas Akprin Indonesia. Dan tadi akreditasinya udah unggul loh ya. Benar, sudah unggul. Sudah unggul. Nah, ini kalau mungkin websitenya atau Instagramnya deh, kalau boleh Instagram di spill. Kita ada HMTL Akprin, terus kalau Instagram dari lingkungan sendiri itu lingkungan ID Akprin. Lingkungan.akprin ya? Iya. Oke, silahkan teman-teman yang ingin masuk ke Universitas Akprin Indonesia dan salah satunya adalah teknik industri dan juga teknik lingkungan. Tadi kita sudah berbincang banyak begitu ya. Tantangannya, lalu juga happy-happynya juga banyak. Pelajarannya juga banyak diambil ataupun diberikan ya di Universitas Akprin Indonesia. Terakhir nih teman-teman, 3 kata untuk EUPOD deh. 3 kata untuk EUPOD. Oke, Ica. Aduh, aku terus dari tadi dulu. Nah, terakhir nyanyi lagi ya. Ya, harus nyanyi. Oh ya, udah saya duluan. Ica. Iya, Ica. 3 kata untuk hari ini apa ya? Jangan hari ini, EUPOD. Jangan hari ini, EUPOD-nya yang kita kasih. Seru, asik, kreatif. Oke, seru, asik, kreatif. Dari Brian. Dari Brian. Enggak dari. Dari Brian, 3 kata untuk EUPOD. Mikir dulu ya. Mikir dulu agak lama. Nanti Mas bisa agak dikat nanti pas lagi mikir. Bu Mawar nih tahu Bu Mawar. Ke Surabaya mikirnya. Apa Brian? Menarik. Apa ya? Oke, menarik. Untuk Akprin deh, menarik. Untuk Akprin. Oke, menarik. Membantu. Membantu, oke. Membantu. 4 gak boleh? Enggak boleh, 3. 3 aja. Pilih-pilih Nawar ya. terus nih. Nawarnya nambah. Oke. Menarik. Membantu.
menginspirasi. Menginspirasi. Tepuk tangan. Tadi mau ngomong itu. Oke, ini tadi teman-teman, Sobat Yupot adalah Brian dan juga Ica, salah satu mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Akpri Indonesia yang tentu saja berprestasi dan juga memiliki aktualisasi diri di luar lingkungan kampus dan juga membanggakan tentu saja untuk Universitas Akpri Indonesia. Sekian Yupot kali ini, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Preview.